Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan suprasegmental. نتوسل بالحبابة. Fonem adalah bunyi, dan bunyi menurut bisa terpisah tidaknya terbagi menjadi dua, segmental dan suprasegmental. Segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Contohnya, ketika kita mengucapkan bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut bisa dibagi menjadi tiga suku kata, bahasa, atau dibagi menjadi lebih kecil lagi, sehingga menjadi BHASA. Fonem dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu fonem utama dan fonem kedua. Fonem utama adalah sebuah unit bunyi terkecil yang merupakan unsur dari sebuah bentuk ucapan yang mempunyai fungsi sendiri. Sedangkan fonem yang kedua adalah sebuah fenomena atau sifat bunyi yang mempunyai fungsi dalam ungkapan ketika diucapkan bersambung dengan kata-kata lain. Dan fonem kedua adalah ontonim dari fonem utama, tidak termasuk bagian dari suatu kata, tetapi dapat diketahui apabila suatu kata disambung dengan kata lain, atau sebuah kata yang digunakan dengan penggunaan khusus. Fonem utama disebut dengan segmental, sedangkan fonem kedua itu disebut dengan bunyi suprasegmental, atau sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yaitu berupa tekanan suara, intonation, panjang pendek, pitch, dengan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Jadi kesemua yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang terdapat dalam fonem itu bisa dipisahkan, sedangkan yang mengiringinya tidak bisa dipisahkan. Itulah yang dimaksud dengan segmental dan suprasegmental. Meskipun dari sini juga sudah jelas letak perbedaan keduanya, tetapi ada perbedaan yang patut pula kita ketahui, yaitu perbedaan menurut jenis makna yang dihasilkannya. Untuk memahami pembagian tersebut bisa dilihat pada ilustrasi berikut. Ketika seorang mengucapkan nomina ibu misalnya, secara datar tanpa diiringi oleh intonasi dan getaran-getaran tertentu, maka fonem yang mengandung nomina ibu tersebut hanya dapat dipahami maknanya sebagai ibu saja, tidak lebih. Tetapi kalau ia diucapkan dengan intonasi yang kasar, misalkan dengan getaran-getaran yang tidak biasa, maka kita bisa tahu bahwa ucapan tersebut mengandung nada yang kasar. Dari ilustrasi di atas, maka dari ilustrasi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan antara segmental dengan suprasegmental adalah kalau yang pertama, dia itu hanya menghasilkan makna tekstual sesuai makna nomina yang diucapkan. Sedangkan yang kedua mampu menghasilkan makna yang konstekstual, makna dengan keadaan dan kondisi si pengucap yang itu diketahui lewat intonasi dan getaran yang mengiringi fonem tersebut. Penggalan kata terjadi akibat tekanan udara dari paru-paru dan keluarnya udara dari paru-paru tersebut secara terputus yang hanya memungkinkan terjadinya beberapa bunyi setiap tekanan yang dilakukan oleh dinding penyekat rongga dada terhadap udara yang terdapat di dalam paru-paru. Kemungkinan sih terjadi sederhana penggalan. Pengertian bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental
dengan beberapa unsur-unsur yang menyertainya. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut. Satu, tekanan stres. Tekanan menyangkut keras lunaknya bunyi. Keras lunaknya bunyi bergantung pada lebar tidaknya amplitudo. Jenis-jenis tekanan yaitu: 1. Tekanan primer, 2. Tekanan sekunder, 3. Tekanan biasa. Dan yang kedua, jeda John's-Turr, penghentian bunyi dalam bahasa. Jenis-jenis jeda: 1. Jeda antar suku dalam kata. Yang kedua, jeda antar kata dalam frasa. Yang ketiga, jeda antar frasa dalam kalimat. Yang keempat, jeda antar kalimat dalam wacana. Terus yang ketiga, nada atau pitch. Nada menyangkut tinggi rendahnya bunyi. Jenis nada: 1. Nada naik, 2. Nada turun, 3. Nada turun naik, 4 nada naik turun, dan 5 nada datar. Terus yang keempat, jangka nada yang diucapkan dalam waktu tertentu. 1. Agak pendek, 2. Panjang, 3. Pendek. Terus yang terakhir, yang kelima, intonasi dan ritme. Intonasi dan ritme itu muncul dalam untaian kalimat. Unsur terdengar seperti irama pada dasarnya dilambangkan itu biasanya sebagai angka. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.